Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venata Dwi Aliviana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, program studi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum. Yang pertama-tama, yang saya takdimi dan yang saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati, dosen pembimbing, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Atar Zaif Zirazi MPD selaku dosen pembimbing 2. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah senantiasa selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya agar bisa menyelesaikan penelitian proposal ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis yang ditinjau dari konsentrasi belajar siswa. Saya memilih judul ini karena pemahaman konsep matematis merupakan pondasi penting dalam pembelajaran matematika yang berperan langsung terhadap keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah. Namun, dalam prakteknya banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep dasar matematika yang berdampak pada rendahnya hasil belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep matematis yaitu tingkat konsentrasi belajar siswa. Dengan meninjau hubungan antara konsentrasi belajar dan kemampuan pemahaman konsep matematis, saya berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor internal yang mempengaruhi pembelajaran matematika, serta memberikan kontribusi terhadap strategi pembelajaran yang lebih efektif dari tingkat sekolah menengah atas di SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Yang pertama yaitu latar belakang. Dari penelitian latar belakang yang saya teliti, dapat ditemukan beberapa gap penelitian atau research gap, yaitu yang pertama, minimnya penelitian kualitatif yang mengaitkan kemampuan pemahaman konsep matematika dengan konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, belum banyak penelitian terkini, khususnya dari tahun 2020 sampai 2024, yang menggali tentang indikator pemahaman konsep matematika siswa yang dikaitkan dengan konsentrasi belajar. Yang ketiga, yaitu keterkaitan antara konteks spiritual, nilai-nilai di dalam Al-Quran sebagai sumber ilmu, dan pembelajaran matematika. Di samping itu, tersedia juga data survei internasional dari tahun 2006, 2009, dan 2012. Di tahun 2012, skor rata-rata Indonesia yaitu 375 dari 500, yaitu sebagai peringkat 64 dari 65 negara. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana konsentrasi belajar siswa mempengaruhi pemahaman konsep matematis mereka. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa di dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana deskripsi analisis kemampuan pemahaman konsep matematis dan konsentrasi peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik yang ditinjau dari konsentrasi belajar siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat penelitian teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pemahaman konsep matematika yang ditinjau dari konsentrasi belajar siswa. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi
atau bacaan ketika akan melakukan penelitian dengan masalah yang serupa. Bagi penelitian lain, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian yang sama persis untuk memperoleh perbandingan dari penelitian yang saya teliti dengan penelitian yang lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Judul penelitian terdahulu ada beberapa yang saya jadikan sebagai referensi. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi belajar terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Yang kedua, strategis pembelajaran berbasis pemahaman konsep matematika. Yang ketiga, hubungan konsentrasi dan motivasi belajar terhadap prestasi matematika. Yang keempat yaitu analisis faktor yang mempengaruhi pemahaman konsep matematika. Yang kelima atau yang terakhir adalah pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran berbasis konstektual. Di bab 2 selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan bahwa penelitian dilakukan dengan bukan memberikan angket, tapi memberikan tes pemahaman konsep matematika berupa soal kepada siswa yang diketahui kemampuan konsentrasi siswa sehingga dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu konsentrasi belajar tinggi, konsentrasi belajar sedang, dan konsentrasi belajar yang rendah. Metode penelitian yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Di sini saya peneliti melakukan penelitian ini di SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong, dan untuk waktu penelitian yaitu kondisional dengan masuknya santri ke sekolah, dan di situ saya dapat melakukan penelitiannya. Untuk subjek penelitian di sini saya mengambil atau sampel dari penelitian saya yaitu siswa SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong dan beberapa guru mata pelajar matematika di SMK Hafsawati. Poin yang ketiga yaitu sampel data. Saya mengambil data dari lembar jawaban soal tes yang diberikan kepada siswa, yaitu tentang pemahaman konsep matematis. Di situ saya menggunakan materi sistem persamaan linier 2 variabel. Yang kedua, saya juga mengambil data dari hasil wawancara antara peneliti dengan siswa. Selain dengan siswa, saya juga melakukan wawancara dengan guru SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, interview wawancara, dan dokumentasi dari beberapa foto yang sudah saya ambil. Dari semua teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, kata-kata dan tindakan merupakan data utama bagi peneliti, sedangkan data lainnya merupakan data pendukung dari penelitian ini. Metode penelitian poin yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini saya ada 3 teknik analisis data, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, dan yang keempat adalah kesimpulan atau verifikasi data, yaitu merupakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi dari penelitian yang sudah saya teliti. Baik, sekian paparan presentasi saya terkait penelitian yang sudah saya lakukan di SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong. Di sini saya juga berterima kasih kepada seluruh dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan presentasi hasil penelitian saya. Mungkin dari presentasi saya masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.